Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam tema semangat beribadah dengan meyakini hari kiamat. Tahukah kalian bahwa setiap yang bernyawa pasti mati, dan kehidupan sudah mati pasti benar adanya? Pada hakikatnya hidup di dunia ini hanya sementara. Tak ada manusia satupun yang abadi di dunia ini. Sudahkah manusia melihat dan merasakan akibat perbuatannya? Yang baik memetik buah kebaikannya, yang jahat menerima nista kejahatannya. Karena itu, demi tegaknya keadilan, Allah mencipta satu kehidupan baru ketika semua pihak akan memperoleh keadilan yang sempurna. Hanya orang-orang yang beriman kepada hari akhirlah yang akan mengisi kehidupan dengan kegiatan yang baik dan bermanfaat. Karena mereka percaya bahwa apa yang telah diperbuatnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Firman Allah dalam Quran surat Toha ayat 15. Inna sa'ata atiyatun akadu ufiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Gambaran kiamat begitu dahsyat. Meteor-meteor berjatuhan. Gunung-gunung, gedung-gedung diluluh lantahkan. Manusia semuanya lari berhamburan. Planet-planet bertabrakan. Alam dan segala isinya akan hancur, tiada kekal. Oleh karena itu, marilah kita pelajari pengertian hari kiamat. Apa itu hari akhir? Hari akhir adalah, menurut bahasa artinya hari penghabisan, ataupun juga hari pembalasan. Menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya, dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga sering disebut juga hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Sehingga pengertian iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam dan segala isinya akan mengalami kehancuran. Beriman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Sebagai umat Islam, maka kita harus meyakini kebenarannya. Hari akhir menurut Al-Quran dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sugro. Yang kedua adalah kiamatul kubro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal ataupun individu. Contohnya adalah kematian, tanah longsor, tsunami, gunung meletus, dan lain sebagainya. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Manusia akan mengalami kebinasaan. Hal yang harus disadari bahwa tiada satupun makhluk yang lolos dari kematian. Kematian tidak mengenal usia, tua, muda, anak-anak, dewasa, sehat maupun sakit. Semuanya akan mengalami yang namanya ajal. Karena ajal tidak bisa diundurkan ataupun dimajukan walaupun sedikit pun. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Maka apabila telah datang ajalnya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sedikit pun dan tidak dapat pula memajukannya. Manusia yang mengalami kematian sebelum datangnya hari akhir akan berada di alam barzah, yaitu suatu tempat di antara dunia dan akhirat sebagai tempat berkumpulnya semua manusia yang telah meninggal dunia. Yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak.
Proses terjadinya hari kiamat dijelaskan dalam surat At-Takwir ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dasyamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idal jibalu suyirat. Apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Dalam Al-Zalzalah ayat 1-5 juga dijelaskan bagaimana gambaran kiamat yang disertai dengan gempa yang amat dahsyat. Dijelaskan pula dalam surat Al-Qari'ah bahwa keadaan manusia kala itu seperti anak-anak yang bertebaran dan gunung-gunung bagai bulu yang dihambur-hamburkan. Hari kiamat menurut ilmu pengetahuan juga dijelaskan menurut pendekatan geologi maupun pendekatan fisika. Bumi beredar karena adanya daya tarik-menarik antara matahari terhadap bumi yang berkurang. Akibatnya bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, menyala dan hancur. Dalam pendekatan fisika, menurut ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan di situ akan mampu menyala sampai 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Suatu ketika matahari tidak muncul, cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya, gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik, sehingga hancurlah bumi ini. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baqo. Dengan tahapan yang pertama adalah Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Hari kebangkitannya makhluk dari alam kubur. Yaumul Hasr, hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dan mereka akan digiring ke padang yang luas, yaitu padang mahsyar. Selanjutnya adalah Yaumul Hisab, hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Mizan adalah timbangan yang adil, berisi kebajikan dan juga kejahatan yang diperbuat oleh manusia. Yaumul Jaza, yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan perbuatan manusia yang baik akan dibalas dengan surga. Bagi mereka yang melakukan kejahatan, maka balasannya adalah neraka. Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama adalah muncul rasa kebencian kepada kemaksiatan, menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan surga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di akhirat. Dengan memiliki keimanan yang teguh akan adanya hari akhir dan pembalasan di akhirat, akan menumbuhkan kesadaran bahwa semua perbuatan yang dikerjakan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan Allah, maka hilanglah sikap takabur, sikap sombong dalam dirinya, dan berusaha selalu beramal soleh, bersikap jujur dan menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Dengan beriman kepada hari akhir, mendorong seseorang untuk melakukan kebiasaan diri dengan akhlakul karimah, mawas diri, dan peduli terhadap sesama. Akhirnya, mari kita berdoa semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.